Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afli Akbar dari kelas 12 BDPS 3. Saya akan menjelaskan tentang definisi e-commerce, iklan online, SOP kasir, dan uang. Definisi e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. E-commerce menurut David Baum 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Manfaat e-commerce: 1. Lintas wilayah lebih mudah. 2. Tidak memerlukan modal besar. 3. Fleksibilitas. 4. Bisa menghemat waktu. 5. Dapat berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. 6. Mempermudah pemasaran produk. 7. Kemudahan pembayaran. 8. Praktis mencatat transaksi. Definisi iklan online. Iklan online adalah info atau pesan yang disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mengenalkan, mengajak, membujuk agar khalayak umum atau masyarakat ikut pada suatu ajakan tertentu yang terpasang dan bisa terlihat pada jaringan internet. Iklan online adalah suatu promosi online dengan menampakkan suatu image, video, berisi informasi mengenai suatu produk dengan tujuan tertentu, misal brand awareness, selling, dan lainnya. Manfaat iklan online. 1. Biaya jauh lebih mudah. Iklan online terbukti memiliki biaya yang jauh lebih murah ketimbang iklan konvensional seperti iklan surat kabar, radio, televisi, spanduk, dan lain sebagainya. 2. Target iklan jelas. Dengan memasang iklan secara online di internet, Anda dapat mengatur target pasar Anda dengan demografi tertentu agar mendapatkan audiens yang lebih spesifik. 3. Lebih fleksibel. Salah satu keuntungan beriklan secara online adalah jauh lebih fleksibel. Maksudnya adalah ketika ada informasi yang salah pada iklan yang telah Anda buat, maka Anda dapat langsung mengubahnya saat itu juga. 4. Memperluas jaringan bisnis. Dengan adanya internet dan iklan online membuat Anda dapat menjangkau hampir semua masyarakat Indonesia yang ada di berbagai wilayah, baik kota maupun desa, selama wilayah itu terdapat jaringan internet. 5. Meningkatkan jumlah penjualan dan produksi. Dengan semakin meluasnya jaringan bisnis Anda, sudah pasti peluang untuk mendapatkan banyak penjualan akan semakin terbuka lebar. Untuk memenuhi permintaan pasar, sudah tentu Anda akan meningkatkan jumlah produksi. Tidak menutup kemungkinan jumlah karyawan Anda juga akan meningkat. Definisi SOP kasir. Kasir adalah orang yang bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Pekerjaan ini biasanya dapat kamu jumpai di toko swalayan, minimarket, mall, dan berbagai toko lainnya. Selain itu, kasir juga memfasilitasi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan bentuk pembayaran berupa uang tunai dan non-tunai. Tugas kasir: 1. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 2. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 3. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. 4. Melakukan proses transaksi, pelayanan jual beli, serta melakukan pembungkusan. 5. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. 6. Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. 7. Melakukan pengecekan atas stok bulanan. Definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku
Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar, medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukar barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang sebagai satuan hitung, unit of count. Uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan, dan menghitung jumlah pinjaman. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini, uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. 4. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Cukup sekian penjelasan tentang uang, definisi uang, iklan online, SOP kasir, dan e-commerce. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.